Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adelia Febrianti, Pinkan Pratiwi, Elizabeth Tessa, Devina Anggraini, Restu Marina, Siti Nur Afifah, Suci Rahmawati, dan Vera Aprilia Ningrum. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang muskuloskeletal dan gangguannya. Muskuler atau otot. Otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respons tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sel-sel otot mempunyai kekhususan, yaitu untuk berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot yang pertama, pergerakan. Yang dimaksud pergerakan adalah otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, penopang tubuh dan mempertahankan postur. Maksudnya adalah otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Dan yang terakhir ketiga yaitu produksi panas. Yang dimaksud produksi panas adalah kontraksi otot-otot secara metabolisme menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Sebagian besar otot melekat pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon dan sebagian kecil di bawah permukaan kulit. Ciri-ciri sistem muskuler atau otot yang pertama adalah kontraksilitasi, artinya serabut otot berkontraksi dan menegang. Yang kedua, eksitabilitas, artinya serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas, artinya serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang keempat, elastisitas, artinya serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau relaksasi. Selanjutnya ada jenis otot. Otot yang pertama adalah otot rangka, merupakan otot lurik, volunter atau sadar. Ciri-ciri otot rangka adalah melekat pada rangka, serabut otot sangat panjang, sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar antara 10-100 mikron, dan memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer, kontraksinya sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopis otot disusun oleh serabut-serabut, berbentuk silinder yang panjang, mempunyai banyak nukleus di tepinya, sitoplasma dari sel otot yang penuh dengan bermacam-macam organela yang berbentuk silindris, yang biasa disebut dengan myofibril. Yang kedua, ada otot polos, merupakan otot tidak berlurik atau involunter atau otot yang tidak sadar. Ciri-cirinya terdapat pada dinding berongga, seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Ciri-ciri yang kedua otot polos adalah serabut otot berbentuk spindle dengan nukleus sentral berukuran kecil 20 mikropon sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Yang terakhir ciri-cirinya kontraksinya kuat dan lamban. Struktur mikroskopis otot polos, sarkoplasmanya terdiri dari myofibril yang disusun oleh myofilamen-filamen. Yang terakhir, ciri-ciri otot jantung yaitu terdapat pada jantung dan bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Struktur mikroskopis otot jantung mirip dengan otot seklet. Kerja otot adalah dua buah otot yang bekerja berlawanan sehingga menimbulkan suatu gerakan. Sebagai contoh, kerja otot bisep dan trisep. Ketika otot bisep ditekuk, maka otot bisep berkontraksi atau mengembang, dan otot trisep berelaksasi atau memanjang. Ketika otot trisep diluruskan, otot bisep berelaksasi memanjang, dan otot trisep berkontraksi mengembang. Selanjutnya adalah tendon. Tendon merupakan jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Fungsinya melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Dapat dilihat
gambar dari struktur tendon. Terdapat tendon, muscle, bone attachment. Selanjutnya ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Ligamen tipis. Ligamen tipis adalah ligamen pembungkus tulang dan kartilago, yaitu di siku dan lutut. Fungsinya terjadinya pergerakan. Yang kedua adalah ligamen jaringan elastis kuning. Merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi pada tulang bahu dan tulang lengan atas. Gangguan pada otot yang pertama adalah atrofi. Atrofi adalah pengecilan atau penyusutan jaringan otot atau jaringan syaraf. Dapat dilihat gambarnya seperti itu. Yang kedua, hipertrofi, yaitu keadaan otot menjadi lebih besar dan kuat karena otot dilatih secara berlebihan, seperti otot pada binaragawan dan atlet angkat berat. Yang ketiga, kram. Kram adalah keadaan berkontraksinya otot terus-menerus, atau otot menjadi kejang dan tidak mampu berkontraksi lagi. Yang keempat, nyeri otot. Nyeri otot merupakan penyakit membengkaknya jaringan otot atau menekan ujung saraf dan pembuluh darah. Artinya, aliran darah terhambat dan timbul rasa nyeri. Yang kelima, tetanus, yaitu kejangnya otot akibat racun bakteri Clostridium tetani atau menghasilkan racun neurotoksin yang menyerang saraf dan kontraksi otot yang menyakitkan hingga otot rahang atau leher atau pernafasan. Sistem rangka atau skeletal. Skeletal adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Memiliki 200 tulang yang berbentuk kerangka dan bagian terpentingnya adalah tulang belakang. Fungsi sistem skeletal yang pertama adalah memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. Yang kedua, membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot. Yang ketiga, melindungi sumsum tulang merah yang merupakan salah satu jaringan pembentuk darah. Dan terakhir, fungsi sistem skeletal adalah merupakan tempat penyimpanan bagi mineral seperti kalsium dari dalam darah, misalnya hemopoiesis atau pembentukan sel darah. Jaringan tulang terdiri atas kompak dan spongiosa. Klasifikasi tulang menurut bentuknya terdapat tulang panjang, contohnya humerus, femur, radius, dan ulna. Yang kedua, tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang ketiga, tulang pipih, contohnya tulang tengkorak kepala, tulang rusuk, dan sternum. Yang keempat adalah tulang tidak beraturan, contohnya vertebra dan tulang muka, pelvis. Pembagian sistem skeletal pada rangka aksial yang pertama pada tengkorak kepala atau kranium dan tulang-tulang muka. Yang kedua, kolomna vertebralis atau batang tulang belakang. Yang ketiga, costae atau tulang-tulang rusuk. Dan yang terakhir, keempat, sternum atau tulang dada. Persendian adalah hubungan antara dua tulang untuk memudahkan terjadinya gerakan. Nama sendi yang pertama, sinartrosis atau sutur. Klasifikasinya adalah hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan. Strukturnya terdiri atas fibrosa. Contoh sutur adalah hubungan antara tulang di tengkorak. Yang kedua, ada sendi ampiartrosis. Klasifikasi hubungan antara dua tulang yang sedikit dapat digerakkan. Strukturnya adalah tulang kartilago. Contohnya tulang belakang. Nama sendi yang ketiga, diartrosis. Klasifikasi hubungan antara dua tulang yang memungkinkan pergerakan yang terjadi dari struktur sinovial atau bonggol sendi. Contohnya sendi peluru pada tangan dengan bahu, sendi engsel, siku, sendi putar, kepala dan leher, dan sendi pelana, jempol atau ibu jari. Selanjutnya ada gangguan pada tulang. Yang pertama adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang, yaitu penyakit rapuh tulang karena hilangnya kepadatan tulang, sehingga tulang mudah patah serta tidak tahan dengan benturan.
Gangguan tulang selanjutnya adalah osteomalasia, yaitu kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga tulang mudah mengalami patah. Penyebabnya penurunan asupan vitamin D atau efek samping dari gagal ginjal. Gangguan pada tulang yang ketiga adalah skoliosis, yaitu kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal. Penyebabnya kerusakan bagian tulang belakang secara perlahan-lahan dan faktor genetika. Gangguan tulang yang keempat adalah osteomyelitis atau infeksi tulang yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, ditemukan pada kulit atau di hidung. Masuknya ke dalam tulang melalui aliran darah ketika seorang cedera. Gangguan pada tulang yang kelima adalah osteoartritis, artinya penyakit di mana terjadi kerusakan lapisan tulang rawan sendi menipis yang menyebabkan gesekan antara permukaan sendi saat beraktivitas dan menyebabkan rasa sakit pada sendi. Penyebabnya bisa karena keturunan, segi pekerjaan, seperti tukang tambang, sopir bus, dan atlet. Gangguan pada tulang yang keenam adalah rheumatoid arthritis, yang disebabkan sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan infeksi tetapi justru menyerang sel normal pada persendian dan membuat sendi terasa nyeri, bengkak, dan kaku, atau autoimun. Gangguan pada tulang yang ketujuh adalah spondilitis atau rematik, penyakit inflamasi atau peradangan yang menyebabkan beberapa ruas tulang belakang menyatu. Gejalanya nyeri dan kekakuan pada punggung bawah dan pinggul, terutama di pagi hari. Penyebabnya adalah faktor genetika. Selanjutnya, gangguan pada tulang yang ke-8 adalah kanker tulang. Penyebab adanya perubahan atau mutasi di dalam struktur DNA yang mengendalikan pertumbuhan sel sehingga sel-sel tersebut terus tumbuh di luar kendali. Paparan radiasi tinggi atau radioterapi. Yang ke-9 terdapat kanker otot, yaitu timbulnya rasa nyeri dan kekakuan pada otot. Tumbuhnya benjolan yang keras dan perlahan membesar di otot dan jarang sekali terjadi. Yang ke-10 ada fraktur atau patah tulang yang disebabkan oleh osteoporosis, penyakit metabolik, infeksi tulang, dan trauma pada tulang karena benturan yang terlalu keras. Yang 11 ada sport injuries atau suatu benturan yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang fatal bagi tulang atau sendi. 12 ada strains atau cedera otot. Gejala pada strain otot akut bisa berupa nyeri, spasme otot atau kejang, kehilangan kekuatan, dan keterbatasan gerak sendi. Yang ke-13 ada dislokasi adalah terlepasnya jaringan tulang dari kesatuan sendi. Pencegahan pada gangguan tulang bisa dilakukan dengan 1. Organisasi kerja yang baik, misalnya jeda atau istirahat yang sering untuk menghindari kelelahan. 2. Jangan mengabaikan jika merasa nyeri pada tulang. 3. Jangan lakukan diet cepat dengan cara yang ekstrim. 4. Olahraga secara teratur. 5. Mengonsumsi suplemen kalsium. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan vitamin D.